Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kak Ikan. Terima kasih Kak Meske. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Semoga semuanya sehat-sehat. Kita sebentar saja mungkin sharing. Sebenarnya ini edukasi sih ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau minggu lalu Pak Tim sudah sharing soal konseling. Lalu waktu saya ngobrol sama Kak Fei, saya terpikir mungkin untuk informatif memberitahu Bapak Ibu karena begini, kalau misalnya untuk bisa menjadi konselor memang ada semacam pelatihan formal yang mungkin harus diikuti ya. Jadi seperti yang Kak Intan sekarang lagi ambil gitu ya. Jadi ada jangka waktu yang harus dilakukan. Sementara di lapangan itu ada banyak kejadian-kejadian dalam kehidupan yang menimbulkan krisis ya, apalagi kalau kita hidup berjemaat, bergereja. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana sebetulnya hal psychological first aid. Jadi kalau kita kenal pertolongan pertama pada kecelakaan gitu ya, P3K. Nah, itu biasanya kan gawat darurat, orang dilatih misalnya kayak di mobil-mobil kita selalu punya kotak P3K gitu ya, pertolongan pertama. Nah, kalau untuk fisik ada, maka untuk psikologi itu juga ada. Dan ini mulai diperkenalkan oleh WHO, sudah agak lama sebetulnya, dari 2016, karena menyikapi krisis-krisis ya yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, saya kira ini hal yang sebenarnya bisa membantu dalam kehidupan berkomunitas di gereja. Nah, mungkin beberapa orang yang melayani sebetulnya tanpa sadar melakukan ini sih menurut saya ya. Jadi ini saya enggak Oke, saya langsung saja. Nah, kita bicara krisis. Nah, Bapak Ibu Saudara, baik skala besar maupun skala individu, kehidupan kita itu tidak lepas dari krisis. Belum lama kita baru agak mereda ya dari COVID gitu. Mungkin tim COVID yang di GSKI Kebonjeruk juga sangat terlatih ya. Siapa ini Kakak Miske, ibu siapa yang sangat namanya sering disebut ketika ada yang COVID. Ibu siapa nih? Bu Anita. Ibu Anita. Ibu Anita ini kan waktu itu tanpa sadar karena nyebur jadi channelnya kemana-mana ya. Channel ke sini, channel ke sana, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang memang biasanya orang belajar karena nyebur gitu. Lalu misalnya kalau di kita bagian yang kedukaan siapa? Kak Miske juga ya kayaknya. Kak Miske, Kak Nuki. Ya nggak sih? Kalau udah ngurusin tim kedukaan ini kan juga dengan tahu Pak Yosi tuh, dengan sama Pak Pak Yosi. Nah, artinya itu contoh-contoh krisis-krisis yang terjadi. Nah, sebenarnya WHO itu mengedukasikan ini, dan saya pikir saya menggunakan event ini untuk mengedukasi Bapak Ibu Saudara. Karena jangan salah loh Bapak Ibu, kita ini ada di kota urban yang sebetulnya peluangnya mengalami krisis itu banyak. Misal nih, kalau misalnya pernah dengar secara data resiko bencana, kita di kota Jakarta itu salah satu bencananya banjir dan kebakaran. Gempa bumi jelas gitu. Belum lama deh ada berita bahwa sebetulnya daerah Jawa ini punya resiko gempa bumi ya. BMKG itu merilis satu temuan berdasarkan data. Hanya masalahnya kita orang Indonesia itu kan memang tidak terlatih untuk peka terhadap resiko. Kita itu agak apa ya Bapak Ibu, kalau hidup itu mengalir aja gitu. Ya satu sisi nggak gampang stres, tapi sisi lain ketika bencana datang kita cenderung agak kurang siap. Contoh Bapak Ibu, kalau misalnya saya tanya aja, berapa banyak dari kita yang tahu ketika gempa terjadi, apa yang harus dilakukan? Apakah berlindung di balik lemari, di balik meja, atau mencari di dalam rumah itu tempat perlindungan yang aman di mana? Kita tuh nggak tahu. Nggak dilatih. Dari kecil tuh tidak dilatih. Di beberapa negara maju itu sudah dilatih. Kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah kerja di gedung perkantoran Jakarta, pernah ya drilling tiba-tiba disuruh keluar, turun tangga, lewat gawat darurat. Nah, itu contoh-contohnya. Ya ini
sekali lagi sebuah edukasi itu kalau di level bencana alam. Nah, kalau di level bencana individual atau krisis individual, bisa jadi orang yang mengalami kecelakaan, orang yang dirampok, orang yang diserang, orang yang mengalami kematian keluarga. Nah, ini semua kita katakan sebagai kejadian-kejadian krisis. Nah, ya sama psychological first aid ya. Jadi pertolongan pertama pada psikologis. Kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sebenarnya sudah muncul 1940. Nah, yang perlu diingat, seperti halnya P3K, kan kalau kita misalnya ada orang kecelakaan, kita keluarkan P3K, membantu sesaat, tapi dia harus dibawa ke rumah sakit. Nah, PFA itu juga sama. Jadi ini adalah orang-orang yang dilatih untuk merespon ke kedaruratan psikologis, tapi setelah itu silahkan di-refer. Nah, makanya waktu saya ngobrol sama Kak Fe, saya bilang, mungkin nggak semua orang bisa jadi konselor atau psikologis, tapi saya kira hampir semua orang bisa belajar konsep psychological first aid. Artinya kita menjadi, saya ingat contoh di Alkitab, orang Samaria yang baik hati. Kan dia menemukan di jalan, dia angkat orang yang terluka, lalu dia ngerawat kan akhirnya setelah di losmen itu ya, di penginapan kan. Tapi yang dia lakukan adalah tidak mengabaikan. Beda dengan 2 orang sebelumnya yang berjalan dan mengabaikan. Saya kira mari kita belajar menjadi komunitas, menjadi jemaat Tuhan yang praktek orang Samaria yang baik hati ini. Jadi kalau ada krisis dari orang di sekitar kita, kita tahu bagaimana harus merespon. Oke. Jadi PFA itu care atau dukungan yang tidak maksa. Tapi kalau orang butuh dukungan, maka diberikan. Jadi memang tidak ada kewajiban untuk harus gitu ya, harus dipaksa. Tetapi lihat orang butuh apa, kemudian membantu orang untuk memenuhi kebutuhan dasar pada dasarnya. Jadi kalau misalnya sampai di sekitar kita, sebenarnya ini agak mirip pelayanan diakonia ya. Ada orang yang misalnya karena pandemi sampai nggak punya beras, nggak punya makanan, kita respon, listening, tapi tidak memaksa orang untuk bicara, membuat orang nyaman dan membuat orang tenang. Karena Bapak Ibu, misalnya lah contoh, kayak Pak Yosi dan Kak Miske, orang tuh kalau pertama kali baru mengalami tiba-tiba ada yang sakit parah atau kematian, panik kan respon pertamanya. Gak bisa mikir gitu loh, harus cari ini kemana, mau disemayamkan di mana. Nah, tim responder ini kan yang biasanya memberikan opsi-opsi gitu ya. Biasanya gitu ya, Kak Miske kalau di gereja ya? Ya nggak sih pengalaman-pengalamannya? Iya, biasanya keluarga telepon ke Kontak. Yosi ya, lapor, terus nanti kalau mereka belum tahu ya kita arahkan ke rumah duka yang biasa kerjasama dengan kita gitu, kayak gitu. Betul. Karena kalau kepepet ya, pengalaman saya dulu waktu ngurusin papa mertua, apapun yang disodorkan sama saya sama si orang heaven tuh ya kita tanda tangan. Mau harganya setelah lewat semua kita mikir gila harganya mahal bener. Gitu. Jadi orang nah itu kan Bapak Ibu artinya dalam sebenarnya kalau mau melayani ya menjadi tim responder seperti ini, karena saya membayangkan ya kalau jemaat kita terus berkembang, kan nggak bisa semuanya Kak Yosi, semuanya Kak Miske. Waduh, kasihan sekali nanti Kak Yosi ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mungkin selama pandemi ini merasa diberkati dengan pelayanan dari tim GSKI, Anda juga bisa loh. Itu maksud saya membagikan ini. Jadi pada akhirnya nanti semua jemaat itu dalam kapasitas masing-masing itu bisa melayani gitu ya. Jadi ibarat kalau ada tetangga Anda atau orang di gereja, ya karena kita ini kalau di GSKI kan kita memang tidak ada sel-sel kecil ya. Jadi tapi paling tidak kita biasanya kenal lebih dekat dengan siapa gitu ya. Nah, membantu Bapak Gembala, membantu pengurus untuk bisa memastikan ini orang-orang yang ada di jemaat nih aman nggak sih? Apalagi kita sekarang virtual kan, kita tuh nggak tahu loh, nggak tahu apa yang sedang terjadi di kehidupan masing-masing. Nah, PFA itu bukan sesuatu yang kayak konseling profesional. Makanya ini levelnya menurut saya orang awam bisa melakukan. Kalau Anda punya hati ingin melayani, Anda tuh bisa. Bukan juga sebuah intervensi yang psikologis klinis
Anda juga nggak perlu sangat tahu tentang psikologi, nggak, gitu ya. Nah, kenapa sih harus ada psychological first aid? Karena orang kalau lagi mengalami krisis, Bapak Ibu, itu butuh ditenangkan. Itu udah sifat manusiawi. Orang kalau misalnya kalau kondisi sekarang kayak Kak Intan ya, waktu pertama kali tahu COVID gitu, kepanikan yang muncul ya Kak Intan ya, betul nggak sih? Iya, Ada betul. Nangis, tapi nangis, nangis gitu ya. Nah, iya, aku Kak panik. Nah, itu reaksi wajar Bapak Ibu. Misalnya itu reaksi manusiawi yang orang-orang yang belajar PFA ini bisa membantu menenangkan. Anda nggak harus ngapa-ngapain kok. Kadang-kadang hanya mendengarkan, lalu iya ya, kaget ya, terus nanti gimana, anything I can do to help gitu ya. Nah itu hal-hal yang manusiawi banget sih kalau menurut saya tuh. Manusiawi aja. Anda pakai insting as a human aja bisa kok. Nggak usah repot belajar yang gimana banget gitu ya. Anda pakai insting manusiawi Anda. Nah, ketika orang itu tahu bahwa dalam krisis ini dia tidak sendirian, pelan-pelan ketenangan akan masuk di dalam psikologi dia. Jadi dia bisa mikir gitu loh Bapak Ibu. Sebenarnya prinsipnya gitu. Kenapa kita perlu peduli pada orang yang dalam krisis? Biasanya kalau orang lagi panik, logikanya nggak jalan. Gitu, siapapun itu, gitu, siapapun itu. Setenang apapun orang itu ya, gitu ya, misalnya ya. Pada saat dia mengalami krisis, belum tentu dia bisa menguasai logikanya. That's why kita butuh satu sama lain. Nah, ya kalau ini bicara siapa saja yang membutuhkan, biasanya kalau WHO itu sangat concern kepada anak dan perempuan. Karena di beberapa negara, di beberapa daerah, anak dan perempuan ini kan tidak punya akses ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka seringkali mengalami abuse yang atau mengalami hal-hal yang misalnya KDRT gitu ya. Nah, ini biasanya yang kemudian di-concern oleh WHO. Salah satu penelitian yang teman-teman saya di Ukrida sedang lakukan bersama Wahana Visi Indonesia meneliti tentang bagaimana rohaniawan, pemimpin-pemimpin agama di Palu itu 2 tahun lalu oleh Wahana Visi Indonesia dibekali soal PFA ini untuk menjadi first responder setelah gempa. Nah, karena Palu ini juga sangat beresiko gempa, maka ditemukan bahwa pemimpin-pemimpin agama itu menjadi kunci, tokoh-tokoh kunci. Makanya NGO sekarang mengajak pemimpin agama. Bapak Ibu lihat deh orang Indonesia tuh. Lebih dengerin apa kata kiai dan pendeta toh daripada dokter yang bikin edukasi soal prokes saja. Lebih dengerin pemimpin agama yang mendengarkan profesional kayak psikolog, dokter itu kalangan sedikit. Jangan kira loh kalau di data itu sedikit. Biasanya yang sudah educated lalu mengakses internet yang baik gitu ya, itu sedikit. Kalau Anda lihat ke bawah tuh ya, kalau saya perhatikan, justru sebetulnya kalau di Indonesia edukasi itu mesti peranannya pemimpin agama manapun. Karena orang kita pada umumnya masih lebih dengar pemimpin agama daripada profesional. Itu fakta di lapangan. Nah, jadi oke, saya masuk ke sini. Nah, ini ya, supaya nggak panjang. Nanti ini saya bisa share, ini slide ada di internet. Apa sih PFA itu? 3 aksinya. Look, listen, link. Look seperti orang Samaria. Kalau ada orang menderita, jangan paling wajah. Kalau ada kabar datang ke Anda, si A begini, si B begini, kekurangan ini, kekurangan itu, kita kan punya pilihan ya, mau nggak peduli, atau kita mau look, dan what can we do? Listen, apa problemnya dia? Lalu setelah itu link, kata kuncinya di sini Bapak Ibu, mentautkan siapa yang kira-kira bisa, siapa atau apa yang bisa menjawab kebutuhan orang yang krisis tadi. Karena ingat prinsip awal, orang kalau lagi krisis logikanya nggak jalan, gitu ya. Beneran nih kalau pengalaman saya waktu itu, saya tuh lihat Google rumah duka terdekat di mana. Karena dulu di Slipi yang nongol apa? Darmais kan? Iya, Darmais ya yang ada heaven-nya itu. Padahal kalau mau ada pilihan lain yang lebih masuk akal harganya tuh ada gitu. Cuman waktu itu
Ya yang akhirnya membantu saya Google gitu. Ya udah. Nah, Bapak Ibu, saya membayangkan akan menjadi indah kalau kita di dalam gereja tuh bisa ada orang-orang yang apa ya istilahnya mungkin pemerhati atau sih istilahnya apa sih Kak Meska namanya tuh pelawat apa namanya macam-macam gereja beda-beda ya. Iya, Tim bisa jadi pemerhati. pemerhati, Tim ada. pemerhati. Itu belajar prinsip ini. Jadi look, listen, dan link. 3L ya. Nah, kita lihat satu-satu ya. Tentu sebelum Anda mau melakukan peran menjadi PFA ini, melakukan psychological first aid, apa namanya? Tiba-tiba saya lupa. Psychological first aid. Psychological first aid. Satu, ayo belajar tentang crisis event. Jadi tentang manusia itu kira-kira krisisnya apa saja. Katakanlah tadi saya sudah sebut ya soal COVID. Ini kan Bapak Ibu yang kemudian menjadi Satgas COVID belajarnya sambil jalan kan waktu itu. Pertama kali ya masih bingung, tapi lama-lama udah jago tuh ya, pas terakhir tuh ya. Udah oke, positif. Kesini obatnya udah siap, Kak V itu udah jago tuh ya. Obatnya udah tahu serentengan apa saja. Nah, satu pelajari tentang krisisnya. Misalnya kedukaan juga sama. Saya nggak tahu kok di gereja kita ya Kak Miske, kalau setahu saya di GKI itu punya perkumpulan yang aduh lupa namanya, Tabita ya. Kak Miske pernah dengar nggak? Tabita ya, betul ya. Itu ide bagus loh sebetulnya. Karena nggak semua orang siap biaya pada saat mengalami kedukaan kan. Nah, alih-alih gereja langsung bisa sih, gereja langsung memberi. Cuman yang saya cukup salut adalah itu kan orang diajar nabung dalam jumlah kecil per bulan kan, kayak iuran gitu ya. Setahu saya ya. Kalau Bapak Ibu ada yang tahu, kalau salah koreksi saya. Karena setahu saya yang besar di Jakarta di DKI itu Tabita. Jadi orang tuh boleh ikut, ibarat kayak nabung per bulan. Jadi model sistem arisan sih sebenarnya. Duitnya dikumpul, diolah. Nanti kalau misalnya ada kejadian, nah itu ada berapa keluar. So saya GKI memang punya mekanisme-mekanisme seperti itu. Kayak saya tuh punya dana pensiun dikelola GKI gitu. Jadi cukup secara apa ya manajemen finansialnya ini saya rasa lebih I don't know, maafkan saya kalau saya salah, tapi kadang gereja-gereja yang mainstream begini lebih rapi ya somehow. ada orang yang bagiannya mengolah begitu. Nah, lalu kita juga belajar services dan support yang available di mana. Nah, misalnya kalau kayak COVID kan, oke, bagaimana linknya ke rumah sakit mana, periksa di mana, atau kalau kedukaan rumah duka yang bekerja sama di mana, gitu kan. Lalu belajar soal safety. Nah, mungkin yang saya bisa angkat mostly tentang kedukaan dan COVID gitu ya. Misalnya tentang safety-nya, kalau misal apalagi sekarang orang meninggal di zaman COVID. Nah, bicara safety itu kan kemudian menjadi rising juga ya, security concern. Saya lihat di gereja kita juga pakai antigen, beberapa orang sudah mulai bisa melakukan dan sebagainya tanpa sadar. Makanya tuh saya baca dan persiapkan ini sebetulnya Bapak Ibu sudah melakukan gitu ya. Nah, setelah itu look, observe. Orang-orang yang punya kebutuhan. Lalu juga yang reaksi stresnya itu serius. Nah, artinya ini kalau menurut pendapat saya ya Bapak Ibu, silahkan kalau mau didiskusikan. Misalnya terkait COVID gitu. Mungkin memang nggak semua orang benar-benar panik. Karena saya juga mengalami seperti di kampus tuh, ada beberapa mahasiswa saya ketika COVID sekeluarga gitu ya, kluster keluarga, tapi saya tanya gini, kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan? Orang tuamu ada akses kesehatan, kalau udah aman udah. Tapi ada keluarga yang nggak educated, begitu positif bingung. Saya ngalamin satu mahasiswa saya sampai meninggal, ayahnya meninggal, anaknya meninggal, mahasiswanya, karena telat, penanganannya telat. Nah, jadi yang saya ingin katakan, bisa jadi ada orang sudah well prepared, ada orang yang tidak. Nah, otomatis tim ini akan bisa lebih fokus kepada yang tidak kan. Kalau yang udah well prepared, asal tahu kabarnya, oke, aman ya, bisa ngatasin sendiri, aman. Nah, yang tidak ini, kemudian tenaga dan arah bantuan kita ke sana. Kenapa saya katakan begitu, Kak Miske, Pak Yosi, teman-teman di Diakonia? Kalau enggak, Anda nggak akan bisa handle kan? Maksudnya begini,
tim pelayanan sendiri ini kan juga manusia yang juga punya limit gitu. Nah, seringkali kadang-kadang kita juga mesti menyadari ada keterbatasan dari orang-orang ini. Kalau enggak nanti teman-teman di tim diakonia semua malah kelelahan, overload gitu. Nah, itu juga tidak baik. Listen. Jadi make contact. Pertama itu make contact, lalu tanya kebutuhan dia apa, yang kamu khawatirkan apa, dan dengarkan jawabannya. Bantu mereka untuk menjadi tenang. Sebetulnya itu. Bantu mereka untuk menjadi tenang, tanya kabar. Bahkan kalau bicara COVID ada beberapa etika yang kita sama-sama juga belajar ya. Kadang-kadang nih, kalau Bapak Ibu pernah baca, nggak bijak juga kalau setiap hari kita nanya sama orang yang sama. Bayangin misalnya concern sama dia tuh 50 orang gitu, dan dia tiap hari mesti explain, aku hari ini udah ini kan malah capek ya, malah ganggu. Jadi kadang-kadang kita juga mesti lihat situasi. Beberapa kalau saya lihat menggunakan sosial media supaya nggak banyak ditanya, nah dia posting I'm okay today, hari kesekian gitu. Karena Bapak Ibu bayangin ya, mungkin Kak Intan tuh ngalamin. Mungkin kalau pas ngalamin terus yang nanya 50 orang, yang jawabin 50 orang kagak istirahat jadinya. Jawabin satu-satu gitu. Jadi ini saya ambil sebagai contoh karena kadang-kadang maksud kita nolong, tapi kalau kita nggak tahu limitnya kita bisa jadi ganggu gitu. Nah, agak sulit memang menentukan batasan seberapa kita mengganggu dan tidak mengganggu. Ini seninya, seni menolong itu harus bisa nimbang sih nanti Bapak Ibu. Harus bisa nimbang dan terutama mungkin yang bisa kita lakukan sebagai batasan etika dalam berkomunikasi, ya kalau WA itu memang tidak wajib dijawab accept ya. Kan itu orang sama-sama tahu. Kalau sesuatu yang sangat urgent, angkat telepon. Tapi kalau WA, yang namanya WA, ya itu bisa dijawabnya anytime orangnya ready. Kalau nggak gitu kan hidup kita nggak ngapa-ngapain tapi ngejawabin WA dong. WA, wah rame. Nah, yang lebih penting adalah link. Nah ini, membantu orang untuk mengaddress basic needs dan mengakses services. Ini mimpi aja sih ya Kak Meske, ada Kak Yosi, Pak Tim, Kak Fe. Menduplikasi orang-orang seperti Bu Anita, menduplikasi orang-orang seperti Bu Meske, Pak Yosi, Kak Nuki. Saya kira itu sesuatu yang perlu dipikirkan. Karena kalau misalnya tim ini yang sampai 5 tahun ke depan tetap itu saja. Artinya kan jemaat nggak dewasa ya, Bapak Ibu ya. Saya kira kita perlu memikirkan, ini kalau saya udah seneng nih, Kak Intan ambil sertifikasi konseling, nah ada backup nih ya nanti ya, jadi konseling bisa ada. Lalu misalnya ada orang yang hatinya memang pemerhati, nanti mungkin mau belajar dari Kak Meske, mau belajar dari Kak Yosi, Kak Fe, saya kira itu perlu. Kita perlu pikirkan, karena kalau jemaat cuman duduk mendengar, nggak melakukan, nanti nggak jadi dewasa, karena mereka tidak berlatih untuk melayani ya. Nah, PR-nya memang bagaimana melatih mereka, misalnya link-linknya di gereja kita itu untuk krisis ini kemana, krisis ini kemana, krisis ini kemana. Mungkin someday kalau gereja kita Tuhan izinkan berkembang melayani, misalnya nanti kalau ada krisis terkait kekerasan dalam rumah tangga. Kita belum ya, sampai sekarang mungkin yang ngurusin masih Pak Jonas, Pak Tim gitu ya. Tapi kalau ke depannya, karena saya bayangin ya kalau jadi posisinya gembala itu, waduh, berat sekali beban hidupnya. Ya Bapak Ibu ya, kalau semuanya mengakses ke gembala, kita bisa bayangkan ya. Kita bisa bayangkan betapa tidak sehat juga sih sebetulnya. Tidak sehat buat pemimpinnya, tidak sehat buat jemaatnya, karena nanti akan terlalu banyak jemaat yang pasif ya, cuman bisa minta dibantu tapi nggak jadi dewasa. Lalu membantu orang mengatasi permasalahan. Saya cukup apresiasi di forum ini kan kemarin ada juga bicara soal wirausaha gitu ya, bicara soal ekonomi. Dalam pandangan saya itu adalah upaya gereja untuk membekali dengan wawasan untuk mencari jalan keluar. Jalan keluar perekonomian, jalan keluar kesehatan,
jalan keluar secara psikologis yang saya bagikan, memberi informasi, lalu mengkonekkan orang dengan supportnya. Nah, saya kira saya akan stop sampai di sini, mungkin silakan nanti bisa berdiskusi. Tapi ide psychological first aid saya lontarkan dalam forum ini sebetulnya untuk menjembatani antara kebutuhan jemaat dengan, kalau di sini level profesional, nah ada level apa istilahnya, orang awam yang bisa dilatih untuk care. Dan kalau saya renungkan Bapak Ibu, kehidupan kekristenan kita itu nggak tahu ya, tidak akan bertumbuh dewasa kalau kita tidak pernah berlatih untuk melayani ya, dalam bentuk apapun, gitu, dalam bentuk apapun. Dan menurut hemat saya, karena melayani itu pasti memberikan sesuatu dari diri kita ya, waktu, apalagi tenaga, talenta, uang. Nah, kalau menjadi orang Kristen nggak pernah giving gitu, terus tapi receiving terus ya, nerima khotbah, duduk terus gitu, nanti jadi kayak laut mati nggak sih bayangan saya? Nanti jadi orang-orang yang jago sekali untuk yang benar tuh begitu, terus nanti ribut sendiri di media sosial lah, di apa. Menurut saya karena terlalu nggak aktif gitu. Tapi kalau ya ini mungkin mimpi yang kita bisa wujudkan bersama. Jadi bagaimana katakanlah di GSKI Kebon Jeruk gitu, kita pelan-pelan terus mendewasakan jemaat dengan memberi mereka ruang-ruang untuk bisa memberi gitu ya, belajar menjadi tim COVID, menggantikan Pak Jonas, kan Kak V. Jadi ada layer 2 gitu loh Pak. Nah, kalau COVID-nya masih 2 tahun, kan siapa yang mau belajar dari saya? Nah misalnya gitu, tim kedukaan. Jadi nanti kalau di foto-foto kan nggak kelihatan Tante Miske, Kak Nuki, Tante Miske, pimpin pujian gitu ya. Ketawa Kak Intana. Jadi itu mungkin yang saya bayangkan dengan sharing hari ini, malam ini. Silahkan kalau mau ditanggapi ataupun direspon. Begitu Kak Miske, thank you very much. Pak Tim, Pak Jonas, Kak V, Pak Yosi, Bapak Ibu semua. Ya, boleh loh kalau terima mau kasih Kak didiskusikan. Pinkan untuk sharingnya ya. Nah, ada yang mau menambahkan juga atau mungkin punya pengalaman atau ada yang mau mendaftar belajar sama kita gitu ya, supaya kita sama-sama bertumbuh. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Kak Intan, Oma Intan boleh memulai. Kenapa jadi Kak Intan ya? Kak Intan ini mesti belajar pelayanan kedukaan. Iya Kak Pinkan. Tapi udah pernah kan? Kalau pelayanan kedukaan dia nangis duluan. Oh iya dia. Waktu itu waktu Mama pernah kan? Baru 40 hari kayaknya Kak. Waktu itu kita melayani Tante Agustin namanya, yang di itu ya Kotim yang di Green Garden rumahnya. Jadi waktu kan papanya yang meninggal dan aku singer sama Kak V waktu itu. Jadi waktu kita di depan itu, aku sama keluarganya aku lebih heboh nangisnya. Ingat mama, papa Kak. Kayaknya keluarganya nangis karena lihat kamu nangis kan? Mungkin. Jangan kalau nangis. Abu Agustin ya, Cinta masih inget ya? Ingat dong, Tim. Itu pertama kali kayaknya pelayanan duka cita ya. Ya umur apa ya? Hampir 90 atau 85 minimal deh kayaknya. Iya. Itu saking empati banget gitu ya. Iya. Iya. Makanya aku bilang kalau wajahnya Kames ke Kanuki, Pak Yos itu wajah-wajah Tabita. Oke. Saya kalau lihat Facebook tuh wajahnya itu lagi. Iya. Biasa, pengalaman kita sih memang agak sulit ya untuk mencari, maksudnya orang-orang yang terbeban untuk pelayanan itu, karena memang butuh mungkin waktu juga ya, waktu khusus ya. Karena biasanya kan kita ngadain ibadah malam penghiburan itu malam gitu ya, terus
tiba-tiba. Ya, Nggak ada yang mendadak kematian begitu. direncanakan Benar-benar gitu. nggak ada kematian direncanakan, iya betul ya. Pada saat itu kadang saya pernah ngalamin juga waktu itu pas kejadian ada hamba-hamba Tuhan di Citycon memang harus pergi ke Kelapa Gading ya waktu itu ya Pak Tim ya. Ada yang meninggal itu Perwata ya Pak Perwata kalau nggak salah gitu ya. Ternyata saat itu diberitakan ada harus melayani ibadah duka di Fluid Heaven gitu. Jadi waktu itu saya dengan Kanuki. Jadi saya WL juga, saya khotbah juga gitu. Nah jadi emang jarang banget gitu ya pengalaman saya itu, bahkan kalau kita teleponin untuk WL di rumah duka itu lebih banyak alasannya nggak bisa, jauh lah, maksudnya malam lah gitu kayak gitu ya, karena kan banyak wanita-wanita juga yang jadi WL gitu. Nah seperti itulah gitu. Jadi memang mungkin ya kedepannya kita bisa belajar untuk ada pelatihan khusus kali Ya, untuk ya. Karena saya pas Kak Miska ngomong gitu ya, padahal gini, kalau kita bilang lebih baik kita ada di rumah duka ya. Tadi saya udah ngelirik si Rezon ini. Ini anak-anak youth nih ya. Anak-anak youth itu sebetulnya sangat potensial untuk berlatih, dan saya kira kalau kayak di usia-usia 25-an, 35-an ya, melayani rumah duka itu akan very good. Supaya mengerti life itu seperti apa gitu. Menurut saya. Jadi nggak harus orang yang sudah 40-an, 50-an, is okay gitu. Tapi your reason dan nanti ketawa-ketawa. Karena kalau saya beberapa kali di GSKI ya, Bapak Ibu Pak Tim, nggak cuma di Kebon Jeruk. Saya lihat di beberapa home tuh, anak-anak muda kita tuh, kalau orang Jawa bilang kekenyangan firman, tapi nggak gerak. Gemes saya. Jadi terlalu banyak yang mereka tahu, tapi mereka tidak memperoleh ruang perlu untuk praktek ya. Ya, itu Kak Kotim. Kalau saya bayangin, nggak tahu ya, dulu zaman kita dulu youth tuh kan kelimpungan ya, mau pelayanan di gereja, mau apa gitu, tapi ada bagian dari hidup kita yang kita tuh dipaksa untuk memberi. Meskipun waktu itu juga hidupnya juga masih belang-belentong sih ya gitu. Kalau lihat pertanyaan-pertanyaannya Kotim, contoh nih ya, satu pertanyaan saya nggak bisa lupa, ada yang nanya gini, Kak, kalau lagi home open camp itu saya takut loh, itu tuh berkenan nggak sih sama Tuhan? Saya sampai bingung kok bisa nanya gitu. Artinya apa? Ada yang, jadi ketika dengar firman tuh ada yang gimana ya Kodim ya? Kok sampai nalarnya jadi apa yang dikhotbahkan Bapak, pendeta-pendeta GSKI soal hidup benar itu menjadi seperti intimidasi. Jadi apa-apa nanti gini, ini berkenan nggak ya sama Tuhan? Saya mikir, mestinya nggak gitu juga ya. Kita peka, tapi bukan mencintai Tuhan, bukan lahir dari ketakutan yang, Kotim ngerti maksud saya, ketakutan yang nggak dewasa gitu. Ya. Ya, maksudnya nggak menghormati Tuhan sesuai secara proporsional yang seperti Pak Gembala senior kita suka katakan kan begitu ya. Harusnya gitu. Itu maksudnya harusnya ditunjukkan dengan hidup kamu itu loh gitu maksudnya. Tapi jadi kayak takut ngapa-ngapain nggak Miss Gil? Iya, Kerja takut, apa takut. Jadi kayak ciut gitu loh. Terus saya suka ngobrol juga sama Keren sama ini bagaimana ini level ini berarti Kotem ya. Jadi kayak generasi yang teman-teman youth ya di GSK ini ya itu concern saya sih. Jadi terlalu mungkin perlu untuk I don't know Kotem gimana ngomongnya ya, difasilitasi kali ya, mengambil bagian untuk bekerja di dalam melayani Tuhan ya, mengambil bagian gitu. Ya. Atau memang Bu Pinkan, Bapak Ibu ya, kalau khotbah itu kan umum, itu umum. Sedangkan untuk orang-orang muda ini perlu mentoring, perlu bimbingan, bagaimana aplikasi dari kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan. Nah ini memang orang-orang muda itu butuh bimbingan, diskusi, sharing ya, Bapak Ibu ya, Bu Pinkan ya. Jadi ini yang kita agak lemah terus terang kalau saya dari Hobot. Kita kurang mentoringnya, kurang diskusi, sharing-sharing begitu ya. Dan memang praktek di lapangannya nih yang memang mesti dimonitor. Feedback, kita kan butuh feedback. Apakah yang sudah diajarkan ini bisa diaplikasikan, sejauh mana aplikasi dari
kebenaran-kebenaran yang sudah dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan begitu. Nah ini yang memang agak berat di sini sebetulnya nih. Mesti survei lapangan, sharing, ngobrol, baru kita bisa nangkep jemaat ngerti gak, apalagi anak-anak muda kan, mereka paham apa enggak, jangan melakukan dulu deh, paham dulu apa enggak gitu. Nah baru nanti prakteknya seperti apa. Jadi ya inilah perjuangan perjuangan beratnya di sini nih. Ya dulu sih sebenarnya sudah dibentuk ya, sempat dibentuk di aktivis kita, maksudnya pelayan Tuhan yang ada, kita bentuk semacam kelompok-kelompok. Jadi supaya yang bertugas di rumah duka tidak lagi itu lagi gitu ya. Ada kelompok-kelompok kan waktu itu sempat dibentuk ya Pak Tim ya. Ada kelompok A, B, C gitu. Nah masing-masing tuh sudah ada dan mereka harus hadir ketika ada kedukaan, ketika ada ibadah ucapan syukur di rumah kayak gitu ya. Sudah sempat berjalan, tapi itu kendala beberapa anak-anak muda itu pekerjaan. Nah biasanya kita kan selalu ada acaranya tuh jam 7 malam. Nah mereka itu tidak bisa tepat waktu karena dulu zaman belum pandemi itu memang macet di mana-mana gitu. Jadi pada akhirnya kembali itu lagi gitu loh. Karena akhirnya ada banyak yang berhalangan gitu. Tapi sebenarnya itu bisa kelompok-kelompok itu sebenarnya bisa diteruskan. Jadi juga menyatakan mereka ada satu empati dan perhatian ya. Karena memang berdasarkan pengalaman kalau di rumah duka apalagi gitu, ketika kita dari gereja datang memberikan perhatian, itu sesuatu yang sangat berarti buat mereka gitu. Betul. Karena itu Bu, itu salah satu krisis terberat dalam hidup manusia itu kehilangan kematian. Itu the hardest gitu. Jadi kalau bisa hadir di situ tuh bagus. Nah, kayak teman-teman nih, pergilah misi, pergilah. Ya Pak Tim ya. Saya kalau lihat anak-anak tuh hidupnya, wawasannya rutin sekali gitu loh Pak Tim. Sementara saya tuh suka ngiri gitu loh kalau lihat anak-anak muda yang misalnya saudara sepupu kita gitu ya, yang wah gitu Pak di lapangan tuh. Kalau Pak Tim dulu kenal Youth with a Mission, remember that nggak Pak? Itu kan gitu ya, maksudnya buat saya pribadi kenapa misi itu melatih. Dulu saya dilatih kakak rohani supaya nggak cengeng gitu ya, mandi bisa kayak model apa aja, tidur nggak pakai AC, di mana? Ketika misi. Jadi dihancurkan apa itu ya Kotim ya. Kalau anak muda itu kan kadang-kadang cengeng gitu-gitu ya. Itu mentalnya keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Terus melihat realita. Kalau teman-teman kita ngelihatnya tuh cuman hidup di Jakarta tuh akhirnya mereka nanti gini tuh modelnya Pak Tim. Compare merasa tidak cukup baik ya Zon ya, tidak bisa menemukan jati diri, kayaknya kok dia lebih baik, isu hidupnya tuh nguplek di situ karena mereka nggak lihat dunia di luar itu, jadi selalu melihatnya dia lebih rendah dari yang lain gitu. Saya kira ya ini diskusi aja sih, jadi kemana-mana ya. Ya Pak Tim mungkin mau menambahkan itu. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, terima kasih kan buat sharingnya. Kita belajar 3L ya. Biasanya kita belajar 4L. Lu lagi gitu kan. 4L. Ya, sekarang belajar 3L ya. 3L apa tadi? Look, listen, link. Link ya. Jadi ini sebetulnya kuncinya ya. Nah, memang kita perlu memikirkan lebih lanjut lagi ya, bagaimana bisa menjangkau jemaat melalui para pengurus di setiap bidang ya. Nah, saya sudah sharing sama Pak Yosi dan Bro Reson ya, mengadakan mentoring khusus untuk youth leader. Jadi dari remaja leadernya mungkin 5 orang, dari pemuda 5 orang, dari Pak Sutri 5 orang begitu. Nah, jadi rencana mau dikumpulkan. Nah, di sanalah saya akan coba sharing sama mereka, ngobrol ya, untuk bagaimana pelayanan di bidang-bidang ini bisa terus bergerak dengan efektif begitu ya.
Nah, karena memang masih dilibatkan. Kalau selama ini kan saya fokusnya lebih banyak ke umum, bukan ke anak-anak muda begitu. Paling itu sih yang memang kita sudah coba pikirkan dan mau coba dijalankan gitu, ya. Mantap itu Pak Tim. Ya, Karena yang saya dapat nih dari beberapa waktu terakhir berkeliling di home-home, yang membuat anak-anak muda kita tuh istilahnya berkubang dalam masalahnya, karena mereka hanya melihat hidup mereka tuh masalahnya. Jadi mereka tidak bisa lihat di luar hidup mereka gitu loh, Pak Tim. Jadi kadang-kadang mungkin yang kita perlu lakukan adalah memfasilitasi ya, untuk melihat, hey, ada loh orang yang lebih tidak beruntung darimu gitu. Jadi saya kira itu kan baik ya, sebagai manusia tuh ketika kita bisa melihat bahwa ada orang yang bukan berarti merendahkan, tapi kayak tidak seberuntung kita, dan kita nggak ruwet sama masalah kita sendiri gitu. Karena saya renungkan beberapa pertanyaan yang muncul tuh setiap kali sesi ke mereka, kok kayak berkubang, jadi kayak berkubang dengan their own problems gitu, Pak Tim. Ya, memang sekali lagi sebenarnya butuh mentoring, pembimbingan, pendampingan buat anak muda ya, gitu kan ya. Karena ya memang terus terang kan pelayanan anak muda ini pelayanan yang kurang diperhatikan gitu. Tapi kita bersyukur bahwa Om Eras punya concern yang luar biasa untuk sekolah minggu, remaja, pemuda, begitu ya. Nah, jadi ini yang memang saya kira di Kebun Jeruk sudah mesti mulai juga lebih banyak concern. Kalau dulu lebih parah sih, terus terang sih. Saya sama sekali nggak monitor, tapi sekarang ada Bro Reson, ada siapa, Tina ya, terus Pak Yosi, Pak Sutri sudah lebih ini ya, termonitor gitu. Yang sebelum pandemi itu, waduh, saya akuin deh agak agak close banyak sih saya, kurang di apa. Sebenarnya sih saya perhatikan ketuanya, cuman ketuanya bilang lancar-lancar aja begitu ya. Saya tanya pemimpinnya, baik Kotim, waduh. Tapi ya itulah, memang saya nggak bisa nyalakan karena saya juga kurang membina mereka lah begitu kan ya. Nah makanya ini sekarang leader-leader ini saya mau kumpulin, mau ajak sharing, dialog, kendala-kendala apa yang di lapangan yang mereka alami gitu, Bu Pinkan. Siap, Kotim. Ya. Siap mendukung. Ya, terima kasih. Emang butuh support nih. Iya. Makasih. Makasih, Kotim. Iya, oke. Terima kasih sekali lagi Kak Pinkan untuk sharingnya malam hari ini, bisa membuka wawasan setiap kita ya, setiap kita termasuk saya juga. Jadi kita mulai maksudnya melatih khususnya ketika kita membentuk ini kan aktivis, dibilangnya sudah aktivis, berarti memang harus jauh lebih aktif. Tapi bukan aktif hanya pada kegiatan-kegiatan rohani semata gitu, maksudnya kayak ibadah duduk dengar gitu bukan, tapi kita lebih aktif juga mempraktekkan firman yang sudah kita dengar, mempraktekkan dengan cara bagi hidup ya, bagi hidup mulai peduli. Ya, maksudnya jangan sampai kalah dengan orang Samaria yang baik hati itu ya. Kan orang Samaria dikenali sebagai orang kafir gitu ya. Nah, tapi kita kan bukan orang kafir, kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan gitu ya. Jadi saatnya kita juga praktekkan supaya orang juga melihat wajah Tuhan dalam hidup kita gitu. Jadi saatnya sekarang ya dengan melalui, kalau sekarang sih memang sarananya masih kita pakai online ya. Ya beberapa juga Pak Tim juga sering mengingatkan saya untuk hubungin ini Bu Meske, hubungin ini gitu, untuk bisa memberikan perhatian gitu. Walaupun kadang-kadang tuh suka kesel juga gitu ya kalau dengerin, nggak didengerin saya ngomong gitu ya. Nah suka gitu, tapi ya akhirnya pengalaman gitu ya, menghadapi berbagai macam karakter gitu. Dan itu juga melatih kesabaran, yang dibilang kesabaran itu ilmu tingkat dewa ya. Di ujiannya juga tingkat dewa gitu ya saudara ya. Nah kan Pak Tim sendiri sudah mengakui kadang-kadang saya juga nggak sabaran begitu gitu ya. Nah puji Tuhan gitu ya, dari beberapa, bahkan ada beberapa juga dari grup-grup jemaat yang mungkin karena juga tahu gitu, akan ada nomor telepon saya di situ, jadi mereka dengan sendirinya WA saya, tiba-tiba mereka ngomong, saya bilang siapa ya ini, saya lihat dulu di grup jemaat, oh ada gitu ya. Jadi
saya berharap ya ada lagi gitu loh, ada lagi khususnya anak-anak muda ya, anak-anak muda yang ada. Nah, puji Tuhan Intan nanti sudah bersedia. Mungkin ada Bu Vivi juga sebenarnya juga bisa karena dulu juga melayani kan Bu Vivi ya. Ya. Jangan pura-pura nggak denger ya. Ya bisa juga loh. Sebenarnya ngomong sama beliau ini enak loh. Ya, walaupun awal-awalnya ya, saya ketemu di lift aja dia nggak mau senyum loh. Sampai saya bilang nih orang sombong amat sih gitu. Ternyata enggak loh. Baik dan memberi perhatian gitu ya, memberi perhatian. Nah, setelah kenal gitu. Memang ada orang bilang tak kenal maka tak sayang ya begitu ya. Nah, semakin kenal semakin mengerti gitu ya. Ya semoga nanti ya Pak Tim ya kita bisa lebih mengerti lagi. Jadi terima kasih buat pencerahannya malam hari ini. Ya, kita mulai belajar apa 3L tadi ya. Look, listen, and link gitu ya. Oke, puji Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat kita malam hari ini. Bu, maaf Bu. Oh iya, oke. Ada ya, ada Pak Bernard dan Ibu Brenda ya. Oh iya. Shalom Bro. Ini Pak Bernard yang waktu itu. Baru. Iya. Shalom, Bro Bernard dan Sister Brenda. Ya, shalom Bu Meiske, Pak Tim. Ya, sehat-sehat ya. Sehat. Rencananya kapan melahirkan Brenda? Oh, kira-kira di Desember sih Pak Tim. Oke, Desember ya. Iya. Sekarang masih work from home ya? Masih Pak. Masih Pak Brendanya. Kalau saya kan masih masuk ya di bank. Oh iya. Maya Pada yang Bro ya? Iya Pak. Ya. IT sih ya, memang IT kan masih standby itu. Iya, operation Pak. Iya, operation. Iya, puji Tuhan kan ya Brenda ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Nanti kasih kabar. Ya. Kemudian lakukan prokes saja. Ini ada Ibu Selviana Raja. Shalom Ibu Selviana. Kayaknya baru malam ini ikutan ya, Bu ya? Shalom, Bu Selviana Raja. Oh, shalom Bu. Nggak dengar kali. Ya. Bu Meske. Ya. Rusdi, kan Bu Eva ulang tahun nih. Mana Bu Eva nih? Oh iya, Bu Eva mana ya Pak Rusdi? Ada di samping kah? Samping kiri, samping kanan. Halo Pak Rusdi. Ya. Bu Evanya mana? Nggak jauh-jauh dari 2 meter, Pak. Selamat ulang tahun, Bu Eva. Tuhan Yesus memberkati ya. Iya. Pak Tiska. Selamat ulang tahun. Aduh, udah lama sekali nih nggak ngelihat Bu Eva ya. Selalu ada, nggak lebih dari 2 meter, jaga jarak. Oh iya. Jaga jarak ya. Iya. Pakai masker itu ya Pak. Ya di rumah ya. Tuhan berkati ya Bu Eva ya. Ya. Ada siapa lagi yang belum siapa? Bu. Oh mungkin jaringannya Bu Selvi agak ini Pak. Ini Bu Lia, Bu Meskis ya. Mohon maaf ya, yang mana ya Bu Lia? Mohon maaf. Oh iya, salam Bu Lia. Salam Ibu Lia. Ibu Lia yang biasa itu kali ya? Saya juga belum tahu, soalnya suka ditutup kameranya jadi agak Terima kasih Bu Lia. tidak mengenal ini. Ya, terima kasih untuk kehadirannya ya, Bu Lia ya. Ya, Bernard dan Sis Linda juga, Sis Brenda juga semoga bisa dapat ikut terus ya. Besok kita tidak ada praying and sharing, tapi ada ibadah pendalaman Alkitab. Tetap di Zoom juga ya. Kemudian hari Jumat baru kita ketemu lagi. Lalu hari Sabtu ini pertemuan aktivis ya Pak ya? Sabtu pertama ya? Iya, aktivis ya. Oke. Sabtu ini adalah pertemuan aktivis dan kemudian ada rencana hari Senin kita akan mulai mengadakan doa malam ya.
doa malam yang live streaming dari Sastra Graha yang bisa disaksikan di channel YouTube GSKI Kebonjeruk ya. Dari 7:30 sampai 8:30. Jadi 1 jam aja karena gembala senior kita Pak Eras sudah memulai dengan doa pagi ya supaya jalurnya beda gitu, jangan bentrok ya. Jadi kita adakan doa malam. Saya berharap juga dukungan Bapak Ibu Saudara semua jemaat ya untuk kita sama-sama berdoa. Nggak ada lagi ya Pak ya? Kita langsung ya, kita langsung masuk dalam doa syafaat kita malam hari ini. Nanti saya minta Bro Rezon ya, pimpin kita di dalam doa syafaat, dan Pak Tim yang akan tutup dengan doa penutup dan doa berkat. Silakan Bro Rezon. Baik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami ucap syukur Tuhan buat pregame sharing pada malam hari ini. Terima kasih buat Kapingkan yang sudah berbagi mengenai pelayanan Tuhan, lebih dalam lagi dalam pelayanan kedukaan maupun secara psikologis Tuhan. Biarlah kami semua boleh diberkati, yang sudah diberkati Tuhan pada malam hari ini boleh ikut serta Tuhan dalam lebih dalam lagi dalam melayani Engkau ya Bapa dalam segala aspek Tuhan yang dibutuhkan untuk jemaat-jemaat Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga menyatukan hati kami Tuhan, kami mau berdoa buat setiap pelayan-pelayan Tuhan, khususnya di GSKI ini Tuhan, di Sinode ini Tuhan, kiranya Engkau terus perlengkapi ya Bapa setiap kami, terus berikan kekuatan Tuhan dan semangat yang menyala-nyala Tuhan, untuk kami boleh terus setia dan semakin bersemangat Tuhan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami dalam pelayanan Tuhan, dan setiap hamba-hamba Tuhan juga perlengkapi Tuhan untuk hikmat kebijaksanaan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa, agar boleh semakin banyak menjangkau memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan setiap jajaran pemerintahan yang saat ini diberikan kekuasaan ya Bapa, boleh memiliki hati yang mau melayani Tuhan, setiap warga negara ya Bapa, dan biarlah Engkau yang berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan dalam mengemban tugas-tugas mereka ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami naikkan doa ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima